Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Setiawan dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Nasional Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Pergerakan besar-besaran dengan munculnya berbagai organisasi nasional untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu organisasi Sarekat Islam Budi Utomo, Partai Nasional Indonesia, dan organisasi lainnya yang saat itu berkembang dengan sangat cepat. Mereka menggunakan strategi yang jitu dengan cara mengirim wakil mereka ke Volksstad seperti Dewan Rakyat untuk berdiplomasi supaya pihak Belanda memberikan kedaulatan dan hak otonom kepada bangsa Indonesia untuk mengatur wilayahnya sendiri. Ada juga pergerakan yang lebih keras, yaitu dengan memaksa pihak Belanda untuk memberikan hak-hak dari bangsa Indonesia dengan waktu yang cepat. Pemimpin dari gerakan tersebut adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Pergerakan tersebut bisa berjalan dibantu kebijakan politik etnis yang memang masih dijalankan oleh Belanda. Ada juga kependudukan oleh warga Jepang di wilayah bangsa Indonesia dalam waktu 3,5 tahun. Tetapi dalam waktu 3 bulan saja, Jepang sudah berhasil menguasai Sumatera. Setelah itu, pihak dari Jepang juga membuat strategi jitu dengan mengambil hati dari rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Juga mengizinkan bahasa Indonesia digunakan dalam ruang publik. Hal tersebut yang membuat adanya dari berbagai organisasi perjuangan seluruh Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pemerintahan Republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet presidensial dibentuk dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya. Pada tanggal 14 November 1945, Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama mengetuai Kabinet Syahrir I. Beberapa minggu setelahnya, Jepang menyerah. Ryugun dan Heiho dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Struktur komando dan keanggotaan PETA dan Heiho pun hilang. Pada tanggal 12 November 1945, dalam sebuah konferensi antar Panglima-Panglima Divisi Militer di Yogyakarta, seorang mantan guru sekolah berumur 30 tahun bernama Sudirman terpilih menjadi Panglima Tentara Keamanan Rakyat bergelar Panglima Besar. Sistem presidensial menuju parlementer. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintah Republik diganti oleh Sultan Syahrir yang seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik. Bertepatan dengan naik daunnya Partai Sosialis di Belanda, terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia memungkinkan perundingan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda. Pada 15 November 1945, Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengirimkan kawat kepada Menteri Urusan Tanah Jajahan. Logeman sendiri berbicara pada siaran radio BBC tanggal 28 November 1945. Mereka bukan kolaborator seperti Soekarno, presiden mereka. Kita tidak akan pernah dapat berurusan dengan Dr. Soekarno. Kita akan berunding dengan Syahrir. Tanggal 6 Maret 1946, kepada Van Mook, Logeman bahkan menulis bahwa Soekarno adalah persona non grata. Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer. Karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu, Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Insinyur Soekarno menolak hari ini. Sebaliknya, Syahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahannya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Tahun 1946, Republik di Yogyakarta menjelang berakhirnya tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta saat itu yang masih disebut dengan Batavia makin memburuk dengan terjadinya saling serang antar kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta, Mr. Muhammad Roem, mendapat serangan fisik. Selanjutnya pada tanggal 1 Januari 1946, Presiden Soekarno memberikan pemerintahan rahasia kepada Balai Yasa Manggarai untuk segera menyiapkan rangkaian kereta api demi menyelamatkan para petinggi negara. Pada tanggal 3 Januari 1946, diputuskan bahwa Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta beberapa menteri atau staf dan keluarganya meninggalkan Jakarta dan pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota. Perpindahan tersebut dilakukan menggunakan kereta api berjadwal khusus sehingga disebut sebagai KLB, kereta luar biasa.
Euforia revolusi. Sebelum berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke pulau-pulau lain, banyak masyarakat Indonesia yang jauh dari ibu kota Jakarta tidak percaya. Kekuatan luar di dalam negeri telah menyingkir. Seminggu sebelum tentara sekutu masuk ke Indonesia dan Belanda telah mulai melemah kekuatannya dikarenakan perang, di sisi lain, pasukan Jepang sesuai dengan ketentuan diminta untuk menyerah dan meletakkan senjata dan juga menjaga ketertiban umum. Kedatangan sekutu dan NICA, pihak Belanda menuduh Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang dan mencela bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari fasisme Jepang. Belanda cepat menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Jepang, kecuali Bali dan Lombok. Karena tidak adanya perlawanan berarti, dua divisi tentara Australia dengan mudah menguasai beberapa daerah di bagian timur Indonesia. Inggris ditugaskan untuk mengatur kembali jalannya pemerintahan sipil di Jawa. Belanda mengambil kesempatan ini untuk menegakkan kembali pemerintahan kolonial lewat NICA dan terus mengklaim kedaulatan atas Indonesia. Revolusi sosial. Revolusi sosial yang terjadi setelah proklamasi berupa penentangan terhadap peranata sosial Indonesia yang terlanjur terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan terkadang juga merupakan hasil kebencian terhadap kebijakan pada masa penjajahan Jepang. Kebanyakan revolusi sosial ini berakhir dalam waktu singkat dan dalam kebanyakan kasus gagal terjadi. Istilah revolusi sosial banyak digunakan untuk aktivitas berdarah yang dilakukan kalangan kiri yang melibatkan baik niat altruistik untuk mengatur revolusi sosial sebenarnya dengan ekspresi balas dendam, kebencian, dan pemaksaan kekuasaan. Perjanjian Linggarjati. Bulan Agustus, pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjukkan 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi khusus Inggris, Lord Killearn, bertempat di Bukit Linggarjati dekat. Sebenarnya, Soekarno yang tampil sebagai kekuasaan yang memungkinkan tercapainya persetujuan, namun Syahrir yang diidentifikasikan sebagai dengan rancangan dan yang bertanggung jawab bila ada yang tidak beres. Agresi militer Belanda 1. Pada tengah malam 20 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut sebagai agresi militer Belanda 1 dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan Republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati dan dianggap pemerintah Belanda sebagai aksi polisionil untuk penertiban dan penegakan hukum. Pasukan Belanda berhasil memukul pasukan Republikan dari Sumatera serta Jawa Barat dan Jawa Timur. Republikan kemudian memindahkan pusatnya ke Yogyakarta. Pemberontakan komunis. Pada 18 September 1948, Republik Soviet Indonesia diproklamasikan di Madiun oleh anggota PKI yang berniat menjalankan sebuah pusat pembangkangan atas kepemimpinan Soekarno-Hatta yang dianggap budak Jepang dan Amerika. Pertempuran antara TNI dan PKI ini tetap dimenangkan pihak TNI dalam beberapa minggu dan pimpinannya Musso terbunuh. RM Suryo, Gubernur Jawa Timur pada masa itu, dan beberapa petugas kepolisian serta pemimpin religius gugur di tangan pemberontak. Kemenangan ini menghilangkan gangguan konsentrasi atas perjuangan revolusi nasional dan memperkuat simpati Amerika yang awalnya hanya berupa perasaan senasib dalam bentuk anti-kolonialisme menjadi dukungan diplomatik. Tahun 1949, KMB dan akhir revolusi, pemberontakan Darul Islam. Kahar Muzaffar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DI atau TII. Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1953, awalnya TNI tidak merespon karena sedang berkonsentrasi melawan agresi Belanda. Namun setelah seluruh teori kembali disatukan pada 1950, maka pemerintah Republik Indonesia mulai menganggap Darul Islam sebagai ancaman, terutama setelah beberapa provinsi lainnya menyatakan bergabung dalam Darul Islam. Perlawanan ini berhasil dipadamkan mulai tahun 1962 dan tanggal 3 Februari 1965.
Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI dalam sebuah baku tembak. Pengaruh Revolusi Nasional Indonesia. Revolusi Indonesia mengakibatkan dampak yang besar bagi sejarah perjalanan bangsa, terutama pada proses lahirnya kemerdekaan Indonesia. Banyak rakyat yang harus berkorban fisik maupun materi untuk menghadapi Belanda maupun pasukan sekutu. Revolusi Indonesia sangat berpengaruh bagi status kemerdekaan kita. Banyak perubahan yang dialami rakyat dengan adanya revolusi ini, antara lain bertambahnya rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan pemahaman rakyat tentang cara berpolitik maupun siasat dalam menghadapi Belanda. Sementara di sisi lain, Belanda harus rela kehilangan daerah jajahannya serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari semua yang saya sampaikan itu tadi adalah proklamasi kemerdekaan ini bisa dibilang sama besarnya dengan revolusi yang dilakukan negara besar lainnya seperti Amerika, Prancis, Rusia, maupun Cina. Karena terbebas dari jajahan negara lain, sehingga tujuan kedepannya guna menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan menghargai hak rakyatnya. Keberhasilan Indonesia dalam meraih kemerdekaan serta berhasil dalam menyusun kedaulatan dan mempertahankannya mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.